kembali lagi di channel YouTube Torik Citaru Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue ingin menjelaskan seputar tentang sejarah Korea lagi nih. Nah, kalau di video sebelumnya sejarah Korea gue udah membuat tuh masa pendudukan Jepang di Korea. Nah, sekarang gue ingin membahas lagi tentang sejarah, tapi sejarahnya kita belajarnya nggak usah berat-berat, informasinya nggak usah berat-berat, tapi informasinya adalah beberapa istilah yang sering muncul di drama Korea, tapi tentang kerajaan. Jadi ini istilah-istilah apa ya di kerajaan Korea pada zaman dulu yang mungkin kalian sudah ada yang tahu atau mungkin belum ada yang tahu gitu. Kenapa gue ingin membuat konten ini? Karena seperti yang kalian ketahui kan sekarang drama Korea udah banyak tuh genrenya tentang history, tentang kerajaan gitu kan. Nah mungkin kalian juga ada yang nonton drama Korea tentang kerajaan, cuman ada beberapa kata itu yang kalian nggak tahu. Apa sih ini artinya? Contohnya kayak uang. Uang itu kan artinya raja. Dan berbagai macam istilah-istilah lainnya. Nah, di video kali ini gue ingin menjelaskan dan membuat video seperti itu. Dan juga ingin memberitahukan kepada kalian istilah-istilah dalam kerajaan Korea gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada 20 istilah yang bakal gue jelaskan kepada kalian. Tapi di sini juga gue bakal menjelaskan satu persatu istilah-istilah dari kerajaan ini gitu ya, yang ada di Korea gitu. Oke, yang pertama itu ada wang. Wang itu artinya raja. Nanti di sini gue bakal insert tulisannya wang seperti apa. Abis itu di sini juga gue nanti kasih gambar mungkin untuk bisa mendeskripsikan kepada kalian juga gitu. Yang pertama itu ada wang. Wang itu artinya raja. Panggilan ini diberikan kepada raja ya, yang dimana raja ini adalah orang nomor satu di kerajaan tersebut, yang disebut seorang raja. Oke. Terus lanjut yang berikutnya itu ada Wangmyeong atau Gomyeong. Wangmyeong atau Gomyeong ini adalah wasiat raja. Wasiat raja ini banyak, gengs, yang dia wasiatkan tuh banyak itu. Entah itu kehendak ataupun perintah yang diberikan oleh si raja. Termasuk nama yang ditugaskan untuk meneruskan tahta selanjutnya dari setelah si raja ini menjabat sebagai raja. Gitu. Terus yang ketiga itu ada manse. Manse itu artinya hore. Ibaratnya tuh kalau di Indonesia tuh kayak merdeka gitu loh. Kayak Indonesia merdeka. Nah kalau Korea tuh kayak Dehanmingguk manse. Dehanmingguk itu artinya Republic of Korea. Manse itu artinya hore. Jadi Dehanmingguk manse itu kayak Korea hore kayak gitu. Itu istilah namanya manse. Terus yang keempat itu ada wangbi atau debi. Wangbi yaitu yang berarti ratu, yang wanita menjadi istri raja pada saat ini. Sedangkan Debi itu artinya ibunda ratu, yaitu ibu dari raja atau yang biasa disebut ibu suri. Saat raja yang naik tahta masih di bawah umur, biasanya kekuasaan akan dipegang oleh si ibu suri ini, alias ibu si raja. Seperti itu teman-teman. Terus yang kelima itu ada Jonha atau mama. Jonha ini sama Jonha atau mama ini artinya yang mulia. Kalau Jonha itu untuk raja, kalau mama itu untuk sang ratu penyebutannya. Artinya sama, yang mulia juga. Terus yang berikutnya itu ada Gama. Gama itu tanduk. Kalian pernah nonton drama Korea tentang sejarah kan? Kan si raja sama si ratu kadang suka dibawa tuh pakai tanduk. Nah, itu istilahnya namanya Gama. Gama, oke? Terus berikutnya yang ketujuh itu ada Wangseja. Wangseja itu artinya putra mahkota. Wangseja, Wangseja. Artinya itu putra mahkota. Putra sulung dari raja yang suatu saat nanti akan menggantikan posisi raja tersebut. Tapi setelah diresmikan sebagai calon penerus tahta, barulah disebut Wangseja. Biasanya mereka menyingkatnya menjadi Seja dan menambah kata Jonha sehingga disebut Seja Jonha atau yang mulia putra mahkota. Kalau gini, sang raja punya anak, itu belum bisa disebut Wangseja, tapi baru disebut Wonja. Nah, ketika dia udah diresmikan sebagai calon penerus dari ayahnya, dari sang raja, itu dia menjadi nama gelarnya tuh ganti gitu loh. Yang tadinya Wonja jadi Wangseja. Nah, tinggal ditambahin Jonha. Jadi yang mulia putra mahkota. Seja Jonha. Seperti itu. Terus berikutnya yang ke-8 itu ada Songeuni Mangguk Haumnida. Songeuni Mangguk Haumnida. Iya. Itu artinya tuh kebaikan rahmat Anda tidak terukur. Penyebutannya susah ya. Songeuni Mangguk Haumnida. Kebaikan atau rahmat Anda tak terukur. Ini adalah frasa penting yang digunakan orang untuk berterima kasih kepada raja
atas pujian, hadiah, atau bahkan kalau dia memberikan hukuman yang sangat ringan, kita itu biasanya menyebutkan Songeni manggek haumnida. Pernah nggak sih nonton drama Korea? Pasti kalau misalnya ada orang yang pengen dieksekusi nih, atau kayak pengen dihukum gitu, pasti kan orang itu bilang kan kayak Songi HP jatuh. Songi manggek haumnida gitu. Gimana ya? Ini nggak bisa di zoom lagi. Gue pengen nunjukin tulisannya kepada kalian. Ya udah, tulisannya nanti ada di seperti ini tulisannya ya. Songeni manggek haumnida gitu. Terus yang berikutnya yang ke-9 itu ada nanjanghyong. Nanjanghyong ini artinya siksaan. Tentang hukuman hukuman seringkali berupa pukulan yang menggunakan rotan, digulung dalam tikar jerami, kemudian dipukul dalam tongkat, dan masih banyak lagi. Walaupun gak dihukum mati, tapi siksaannya kayak gitu loh, dipukul pakai rotan gitu. Terus yang berikutnya ke-10 tuh ada Daegun. Daegun itu artinya pangeran agung. Dalam kerajaan hanya ada satu putra mahkota, maka anak saudara laki-laki yang lainnya yang seibu dari si putra mahkota ini itu tuh disebutnya Daegun atau pangeran agung. Mereka biasanya dipanggil Daegun, yang artinya yang mulia pangeran gitu. Jadi misalkan ada 5 bersaudara nih, nah yang satu nih anak putra mahkota, nah yang keempat ini tuh disebutnya Daegun gitu. Daegun atau yang mulia pangeran. Terus yang berikutnya ke-11 itu ada Gongju. Gongju itu artinya putri. Meskipun meskipun banyak ada pangeran, ada putra mahkota, tapi kan pasti ada juga dong raja yang punya anak perempuan. Nah, itu disebutnya Gongju. Terus berikutnya ada Agashi. Agashi ini artinya itu nona. Agashi adalah panggilan yang ditunjukkan kepada putri seorang bangsawan, biasanya juga disingkat dengan Ashi. Tapi kalau secara fullnya itu Agashi. Terus yang ke-13 itu ada Nui atau Oraboni, kakak perempuan atau kakak laki-laki. Nui untuk kakak perempuan, Oraboni untuk kakak laki-laki. Kalau sekarang tuh kalau kakak perempuan tuh kita bilangnya, kalau gue laki gue manggilnya Nuna, kalau kakak cowok manggilnya Hyong. Kalau untuk perempuan, kalau seandainya perempuan manggil kakak perempuan itu Onni, manggil kakak laki-laki itu Opa. Like this, kayak gitu. Terus berikutnya itu ada yang ke-14 itu ada Yangban. Yangban ini sebenarnya kaum sih, jadi kayak kaum bangsawan, kaum atas gitu loh. Gue udah pernah jelasin juga sih tentang stratifikasi masyarakat sosial di kerajaan Korea gitu kan. Di sejarah Korea episode berapa ya? Gue lupa deh, pokoknya kalian cari aja gitu. Pokoknya gue udah jelas kok, udah jelasin kasta-kasta atau kasta masyarakat pada zaman kerajaan Korea gitu. Oke. Terus Yangban itu adalah para penguasa elit pada dinasti Joseon. Mereka adalah para pejabat dan orang berpendidikan yang punya saham dalam pemerintahan. Seperti itu. Yang ke-13 itu ada Baeksong atau rakyat. Itu artinya rakyat ya, Baeksong. Terus yang ke-16 itu ada Golpumjedo. Golpumjedo ini artinya sistem kasta. Nah, Golpumjedo ini adalah sistem kasta di zaman Silla kuno yang memisahkan masyarakat berdasarkan keterkaitan orang dengan tahta. Peringkat teratas yaitu disebut Songgol, adalah mereka yang terkait langsung dengan keluarga kerajaan. Kedua orang tuanya pun punya keterkaitan dengan kerajaan. Sedangkan kalau Jingol apabila hanya satu dari kedua orang tuanya yang punya hubungan dengan kerajaan. Setidaknya ada 5 pangkat. Setidaknya itu ada 5 pangkat tambahan yang menentukan pekerjaan apa yang bisa diperoleh oleh seseorang itu di kasta tersebut. Siapa yang bisa mereka nikahi, dan bahkan pakaian apa yang bisa dia gunakan. Jadi udah kayak diatur gitu loh. Kalau kamu kastanya ini, kamu bisa nikahnya sama ini, pekerjaannya ini, pakai bajunya ini, kayak gitu. Terus berikutnya itu ada Hwarang. Hwarang ini artinya itu kesatria tampan. Mantul. Nah, Hua adalah Hua itu artinya bunga. Hua ya, bukan Huang, tapi Hua. Sedangkan Hwarang adalah sekelompok pemuda di periode Silla yang dilatih dalam budaya, seni bela diri, dan berbagai pengajaran ilmiah, dan juga dikenal karena luar biasa tampan. Jadi ini emang yang orang-orang cakep ya, istilahnya orang-orang terpilih untuk menjadi Hwarang ini. Wow. Yang ke-18 itu ada Gung. Gung itu artinya istana. Gung ya, Giok U Iyeng Gung.
Terus yang ke-19 itu ada giseng. Giseng itu oke, gue bakal jelasin nggak apa-apa ya. Jadi giseng itu istilahnya kupu-kupu malam. Wanita penghibur gitu, gengs. Jadi giseng itu artinya wanita penghibur. Ya, kalau sekarang bahasa kasarnya sih tit gitu ya. Terus yang ke-20 nih terakhir itu ada wangja atau gun yang artinya pangeran. Gun adalah sebuah sebutan untuk putra-putra raja dari ratu, selir, dan anak dari pangeran agung. Sebelum mereka cukup umur mereka disebut wangja atau gun yang artinya pangeran. Oke, itu adalah beberapa 20 istilah dalam kerajaan Korea yang mungkin kalian belum tahu dan sekarang sudah tahu apa itu arti-artinya gitu kan. Jadi nanti kalau ketika kalian nonton drama Korea nggak usah bingung lagi. Ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Baby mama artinya apa ya? Wangja artinya apa ya? Gun artinya apa ya? Gitu. Jadi nggak usah gitu lagi. Karena udah tahu kan sekarang arti-arti istilah di kerajaan Korea dan sekarang kalian udah tahu artinya itu apa. Gitu. Oke, videonya udah 11 menit nih. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian menambah informasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?